yang juga mengganggu pemikiranku. Aku nggak tahu benar atau enggak nih. Tapi teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam bidang semantik ya, atau lebih ahli dalam bidang bahasa, mungkin lebih paham daripada aku. Kata-kata what if itu ngeri banget sih. Kalau andaikan itu udah kayak mempersiapkan mental orang untuk bisa menerima kenyataan itu. Atau dengan kata lain itu normalisasi namanya. Makanya Amerika itu getol banget untuk menormalisasi hubungan Israel dengan yang lain. Jadi ibaratnya apa? Amerika, Inggris dulunya itu mengerahkan suatu peran yang sama. Apa perannya? Ini ada bocah, bukan bandel lagi, biadab. Israel itu kan bocah biadab itu. Jadi ada bocah biadab, bunuhin anak orang, maling, merkosa, dan melakukan seluruh tindakan-tindakan kekejaman yang lain plain sight di depan mata. Lalu kemudian kayak bapaknya itu dengan bapaknya bocah biadab ini, ya udahlah temenan lagi yuk sama anakku, aku bayar deh. Dan mereka melakukan apapun untuk normalisasi. Target pertama negara-negara sekitar itu, dan itu udah berhasil lewat Abraham Accord. Dan perluasan Abraham Accord, jangan lupa Antony Blinken ketika datang ke Indonesia tahun 2021 dia sudah bahas tentang normalisasi dengan Israel. Dan ini adalah bentuk normalisasi yang tidak boleh dinormalisasi. Kenapa? Karena ini memang anomali. Anomali kayak kita lihat loh, nggak bener gitu maksudnya, nggak ada. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh diterima, anomali atau abnormal. Ini nggak normal sama sekali. Terus mau dinormalisasi dengan cara apa? Dan ingat teman-teman sekalian, normalisasi ini udah banyak di Indonesia. Kita juga udah tahu pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya. Dan kita sudah tahu di balik itu ada apa? Ada Abraham Accords, ada normalisasi dengan Israel agar seluruh negara mengakui entitas Israel. Dan akhirnya kita menjadi seolah-olah negara yang netral. Nggak ada netral dalam kebiadaban. Kita tuh kayak disuruh kita netral. Guys, orang jahat tuh nggak netral. Kok lu bisa netral gitu maksudnya? Netral bersama orang jahat itu berarti lu termasuk juga bagian kebiadaban itu gitu maksudnya. Artinya ini harus kita tahu. Oke, terakhir yang kita tahu. Aku nggak kaget serius. Aku nggak kaget. Cuma sedih aja sih. Karena kita udah bisa baca sebelumnya. Bahwasanya normalisasi ini, kewajaran ini akan cepat atau lambat terjadi pada negara-negara. Turki sudah, Mesir sudah, Indonesia dalam proses, ongoing. Kita nggak kaget. Dan ini juga sebagai sebuah alarm bagi kita untuk lebih paham bahwasanya permasalahan itu bukan pada fisik, tapi permasalahan itu ada di sini. Dan ketika pikiran kita sudah terbebas daripada kerangkeng-kerangkeng, jeruji-jeruji yang mereka sampaikan lewat syubhat-syubhat yang kayak tadi, maka itulah yang menjadi solusi sebenarnya. Maka liberation of mind before liberation of land.